Halo Sinekrip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Audrey. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru dari Netflix ya. Yes. Yang ini sequel atau spin-off ya. Spin-off katanya. Ya, spin-off dari Bird Box ya. Ya. Tapi sekarang nggak ada burung-burung di kotak. Sekarang Bener. anjing box harusnya. Dog box harusnya Dog box, ya. Bird Box Barcelona ya. Karena kebetulan sekarang wabahnya ada di Barcelona. Menceritakan tentang seorang pria bernama Sebastian yang mencoba bertahan hidup bersama anaknya, Ana, di Barcelona pasca orang-orang ini bertemu makhluk yang membuat mereka ya menyakiti diri sendiri pada akhirnya gitu. Tapi ternyata konfliknya bukan di situ. Buat kalian yang mungkin menonton Bird Box sebelumnya yang Sandra Bullock ya dan berharap ini ada koneksinya atau tidak ya sebenarnya tidak. Aku ngiranya Bird Box Barcelona ini kan remake dari Bird Box yang US, tapi ternyata enggak. Ternyata ini spin-off dan ngambil sudut pandang saat mungkin di Bird Box yang US itu ngambil sudut pandang para survivor yang mencoba bertahan hidup dengan cara menutup mata gimana pun caranya untuk nyampe ke sanctuary. Tapi untuk yang Bird Box Barcelona ini dari sudut pandang orang-orang yang nge-hijack orang-orang yang yang ternyata nggak ngaruh saat lihat makhluk itu, nggak jadi dia menyakiti diri sendiri atau menghilangkan nyawa sendiri, tapi malah karena dia udah ada gangguan jiwa duluan, justru mendorong orang untuk ya membuka mata mereka dan menyelakai diri mereka gitu. Nah ini kayak ngambil sudut pandang baru gitu dari orgilnya gitu. Di menit-menit pertama kayak aku ya ngiranya mungkin ini kayak The Last of Us, bapak anak bertahan lalala kayak gitu ya. Ternyata sobat Dajjal. Sobat Dajjal sih itu yang kan mata satu. Iya bener. Ya matinya beda-beda gitu. Kan matinya nggak harus satu tipe, ternyata beda orang tuh kadang beda cara mengakhiri hidup. Oh iya benar. Beda masalah mereka sehingga ya matinya pun beda-beda. Terus kayak yang ada scene bus itu yang keluar dari itu kan lumayan. Terus itu tuh ada ini loh, ada kenapa bannya iya bannya muter memang bakal dipakai bener. Kayak anjir ini berani itunya sih di sini brutalnya lumayan. Setelah itu ya udah itu aja. Kirain dia itu pertama tuh apakah bakal di reveal apa sih makhluk ini tuh akan bakal kan kalau di A Quiet Place 2 kan dikasih tahu kan akhirnya ternyata makhluk ini dari sini awalnya gini. Kan di sini juga kan diceritain awalnya dulu si Sebastian gimana sampai akhirnya istrinya gitu kan. Tapi sayang sekali di sini tuh nggak dijelasin. Mungkin bagian lain yang ya cukup menarik buat aku ya, di reveal pelan-pelan gitu si Sebastian ini tuh kenapa dari yang asalnya dia mungkin di awal-awal film tuh pas masa lalunya pas 9 bulan sebelumnya tuh kan mencoba bertahan hidup sama anaknya dan lain-lain, dan kenapa dia akhirnya bisa jadi orgil gitu di reveal pelan-pelan gitu. Itu sih yang menurut aku cukup menarik. Kan Bird Box pertama memang karena kita nggak tahu ya mereka menghadapi makhluk apa dan akhirnya kenapa. Ya udah aja kan gitu. Nah pas di kedua tuh kan kita udah tahu nih. Tapi ya ada hal-hal baru ada atau kayak misalkan tambahan info, misalkan di yang spin-off ini kita jadi tahu asalnya dari mana, makhluknya kayak gimana. Seenggaknya nggak yang kita udah tahu banget gitu. Jadi ada tambahan infonya ternyata enggak. Thrillernya nggak ada gitu. Tidak semenyeramkan kalau di yang pertama kita tuh ikut sama si Sandra Bullocknya ketakutan anjir. Bakal gimana nih ternyata di sini nggak gitu-gitu banget. Karena si threat-nya udah ada di dalam kan. Jadi udah antisipasi itu gitu kita. Iya, jadi kita tinggal nungguin siapa lagi nih yang bakal mati gitu doang. Iya. Jadi kayak Final Destination kayak ini berantar lagi pasti udahnya ini yang mati gitu. Iya, jadi kita udah bodo amat sama makhluknya apa, yang penting siapa lagi nih yang matinya diapain lagi gitu. Keberadaan Sofia ya, yang anak Jerman itu yang somehow dia bisa dari kapal pesiar terdampar di Spanyol. Karena dari awal kan udah ditunjukin kalau Sebastian ini tuh ya keorgilan dia diciptakan karena sesuatu yang terjadi pada anaknya. Pasti aku udah kayak nebak ini pasti bakal ada ikatan emosional sama si Sophie. Jadinya klise, jadi kayak udah tahu ini pasti dari semuanya yang bertahan hidup adalah bakalan Sofia, jadi kayak udah kebaca aja. Pokoknya di sini setidaknya ini mengulang ending Bird Box 1 aja ya. Jadi mengulang. Bird Box 1 kan ibu anak, ini juga bapak anak, walaupun mencoba nyari angle-nya yang lain gitu. Kayak gitu tetap sih. Yang selamat
bukan ibunya si Sofia juga. Iya, ibunya Sofia tapi kan iya. Ya pokoknya cewek sama anak kecil aja yang diselamatkan ini. Benar. Biasanya emang film-film survivor gitu pasti menyelamatkan cewek dan anak kecil. Iya. Akhirnya gitu kayak I Am Legend juga kan yang akhirnya selamat kan. Iya benar Iwana. Seperti pada umumnya kalau misalkan ada Sandra atau apa, coba selamatkan anak-anak dan perempuan lebih dulu. Malesnya tuh kayak cerita kenapa dia akhirnya terbukakan matanya harus melawan si Dajalnya tuh kayak kurang aja gitu. Iya, kenapa tiba-tiba ada ikatan emosi sama si Sofia juga bener. Apa gitu. Iya, berarti ini tuh menunjukkan kalau orang-orang yang terganggu mentalnya terus mereka jadi bisa bertahan lihat makhluk itu tuh berarti memang punya kendali atas diri dia. Entah dia mau ikutan jadi orang-orang Dajjal ini atau mau jadi kayak Sebastian gitu, berarti kontrolnya tuh nggak sebesar itu gitu si makhluk itu gitu dan kegilaan itu gitu. Jadi kelihatannya kayak gitu melihat si Sebastian tuh bisa berubah pikiran. Jadi kayak ini kayak apa? Kayak film series yang di Netflix tuh apa yang ternyata pastornya vampir. Midnight Mass. Kayak Midnight Mass jadi kayak Midnight Mass. Ya salah memilih nabi atau salah memilih prophet kan. Benar. Jadi mengakibat kekacauan gini kan. Maksudnya di sini orang yang beragamanya yang ngaco kan. Iya benar. Taatnya si pastornya itu kan yang ternyata kayak si pastornya aja nggak diceritain kenapa dia bisa itu kan. Benar, nggak kayak latar belakangnya kayak kan kalau si Sebastian diceritain ya kenapa dia bisa jadi orgil dan bertahan dari makhluk itu kan melihat anaknya sendiri loncat dari gedung. Ya siapa ya orang tua mana yang nggak akan gila lihat anaknya seperti itu. Sedangkan si pastor ini kan ya kita menemukannya dalam keadaan dia sudah bertahan gitu aja di dalam church kan. Kayak yang nggak diceritain juga dia kenapa. Aku tuh inget yang kayak gini tuh yang di Ant-Man tuh yang orang jahatnya tuh simply kayak cuman diyakinin doang kamu tuh bisa baik. Oh iya aku bisa jadi orang baik kayak gitu sesimpel gitu doang gitu. Iya dan kita tidak puas dengan itu kayak anjir males banget masa semudah ini gitu. Berulang kali kita dilihat ini visualnya makhluk surgawi yang namanya Seraphim yang sayap-sayap semua itu yang memang penggambaran malaikat katanya seperti itu, banyak mata dan sayap gitu. Sempet ada ekspektasi pengen lihat makhluknya aslinya kayak apa, apakah di mata orang-orang visualisasinya beda-beda, ada yang mirip Seraphim, ada yang mirip apa, ternyata ya tetap sampai akhir gak ditunjukin tuh kayak nggak ada additional info nih gitu. Gak ada hiburan lain gak ada. Setidaknya beri kami hiburan lain lah dengan ceritanya yang aduh bosan begini. Dan kalau kalian nonton malam habis bekerja itu kemungkinan jadi tunduh pisan lah gitu. Langsung aja ke skor dari Bird Box Barcelona ini. Dari aku mungkin ya 6,5 kali ya. Ya dari aku juga ini mah 5 Oke. Soalnya ya itu selain ya Mario Casas, mungkin Mario Casas emang main di film-film Spanyol kan. Ya film-film yang lainnya sih lumayan ya, tapi Bird Box Barcelona ini ya agak kurang aja kayak emang sengaja dibuat Netflix karena Bird Box yang pertamanya laku terus dipanjangin tapi hours aja gitu. Sayang banget sih. Ya ini tuh mendingan dibuat seriesnya aja gitu. Jadi biar bisa ngejelasin semuanya dibanding kayak gini ya. Bener-bener sayang banget soalnya gini di Bird Box US tuh di mention kalau si makhluk ini asalnya dari Eropa Timur. Terus di Bird Box Barcelona disebut asalnya dari Siberia. Nah si Siberia dan Eropa Timurnya ini tuh belum diolah gitu. Kayak sayang gitu. Ya silakan aja ditonton. Mungkin kalau kamu fans Madrid mungkin males karena ini Barcelona ya. Oke, mungkin cukup sekian saja review dari kami ya karena emang filmnya sebosan itu dan selamat menikmati kalian di weekend ini. Mungkin kalau kalian mau nonton Barcelona ya silahkan menghabiskan waktu kamu 2 jam. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Dadah.